Lilis, gadis muda asal Garut, hanyalah anak petani yang hidup papasan bersama orang tuanya di lereng pegunungan. Tekanan ekonomi membuatnya rela merantau jauh ke Arab Saudi demi menjadi istri siri seorang pangeran Arab bernama Fatwar. Janji-janji manis pun meninabobokan Lilis hidup mewah bak putri kerajaan, uang bulanan fantastis, serta harapan membangun rumah layak untuk orang tuanya. Awalnya, semua terasa bak mimpi indah. Lilis disambut dengan istana menjulang, baju mahal, dan senyum manis sang pangeran. Pernikahan siri digelar tertutup, hanya dihadiri segelintir orang kepercayaan. Dalam hati Lilis, inilah takdirnya bangkit dari kemiskinan, menjadi istri seorang bangsawan, dan menutup aib kemiskinan keluarganya di kampung. Namun, semua berubah di malam pertama. Saat pintu kamar tertutup, Lilis menyaksikan sisi gelap sang pangeran. Bukan suami penuh cinta, melainkan pria dingin yang memperlakukannya barang pemuas nafsu. Luka lahir batin membuat Lilis terjebak dalam trauma mendalam. Setiap hari, ia dikurung dalam kamar megah yang terasa seperti penjara emas. Tak butuh waktu lama bagi Lilis untuk sadar. Janji-janji manis hanyalah ilusi. Di istana pasir itu, ia hanyalah boneka hidup yang bisa dibuang kapan saja. Perlahan, Lilis mulai mendengar bisik-bisik kelam para pelayan tentang istri-istri siri sebelumnya yang hilang tanpa kabar. Ketakutan pun berubah jadi keberanian kecil saat keputusasaan memuncak. Lilis menemukan cahaya lewat seorang pelayan yang dayem-dayem menaruh simpati. Bersamanya, Lilis merancang pelarian penuh risiko. Di titik terendah, tubuhnya babak belur, mentalnya nyaris hancur namun bara tekad untuk bebas membakar segalanya. Di bawah langit padang pasir, Lilis berlari, menyusuri lorong istana, bersembunyi di pemukiman pendatang, hingga akhirnya berhasil mengetuk gerbang KBRI, kepulangan Lilis ke Garut. Bukan membawa mahkota, melainkan luka dan cerita. Namun, di pelukan orang tuanya, Lilis berdiri tegak. Perempuan yang pernah ditindas, kini berani bersuara. Suaranya menyingkap ilusi manis para pangeran palsu, agar tak ada lagi gadis kampung yang terjerat janji palsu demi rupiah. Angin sore di kaki Gunung Papandayan menampar lembut wajah Lilis. Sambil duduk di bangku bambu depan rumah, ia menatap sawah yang mulai menguning. Tangannya sibuk menggulung ujung kerudung. Matanya nanar memandangi ayahnya yang membetulkan pagar. Sawah yang hampir roboh di sampingnya, ibunya mengipasi tungku yang mengepul. Bau nasi liwet bercampur asap kayu bakar, membuat perut Lilis keroncongan. Tapi pikiran gadis itu melayang entah kemana. "Lis, kau udah pikirin baik-baik, nak?" Suara ibu memecah lamunannya. Lilis menoleh pelan. Ia menelan ludah, menatap wajah ibunya yang keriput dan penuh peluh. Di balik senyum pasrah itu, Lilis bisa mencium bau kelelahan bertahun-tahun. Sejak kecil, ia tak pernah melihat ibunya benar-benar beristirahat. Kalau tidak di ladang, ya di dapur, atau menjual pisang goreng ke warung tetangga. "Insya Allah, Bu. Lilis mau bantu ibu sama bapak," jawabnya pelan. Ada getar di ujung suaranya. Ibu mendesah, matanya berkaca-kaca. Kata Pak Ujang, "Orang Arabnya baik, pangeran," katanya. "Udah halal juga, kau cuma tinggal di sana, ngurusin dia. Katanya dikasih gaji gede, buat bapak beli pupuk, beli bibit, buat kau juga, Lis, masa depanmu." Lilis tersenyum kecil. Kata pangeran masih asing di telinganya. Seumur hidup, Lilis cuma tahu pangeran dari sinetron di TV, yang sering macet sinyalnya kalau hujan. Turn. Tapi kata Pak Ujang, calo di kampungnya yang sering mengurus TKW ke Timur Tengah, ini bukan pekerjaan haram. Nikah, sah, ada maharnya, ada suratnya. Apa salahnya? Pikir Lilis. Mungkin ini jalan Allah membuka rezeki. Kalau dia tetap di kampung, paling juga hanya jadi buruh cuci di rumah Pak Lurah, atau bantu-bantu di warung. Di dapur, suara kayu patah terdengar renyah. Ibu sibuk mengaduk nasi di kastrol. Lilis bangkit, membantunya memotong tempe goreng. Tapi, tangannya gemetar. Bayangan negeri pasir di seberang lautan menari-nari di kepalanya. Malamnya, di kamarnya yang cuma disekat triplek, Lilis menatap langit-langit. Di luar, suara jangkrik dan angin gunung berembus lembut. Dalam remang lampu teplok, Lilis menarik selimut, membenamkan wajahnya. Ia membayangkan akan tinggal di istana kata Pak Ujang. Rumahnya kayak istana. Lilis bahkan tidak yakin istana itu seperti apa. Tapi di TV, istana selalu megah, ada pintu emas,
lantai marmer, air mancur. Ia membayangkan akan memakai gaun panjang, kalung emas, makan buah anggur sambil duduk di ranjang empuk. Lilis tertawa kecil, di sela degup jantungnya yang tak tenang. Di luar, ibu dan bapaknya sudah terlelap. Besok Pak Ujang akan datang lagi, membawa paspor, tiket, dan sepercik harapan yang beratnya seperti gunung di pundak Lilis. Pagi harinya, Lilis bangun lebih cepat. Sambil mencuci beras di sumur belakang, ia menahan air mata. Ia melihat ke kedua tangannya kasar, penuh bekas deterjen. Tangannya akan memegang tangan pangeran. Batinnya berkata pelan. Sore itu, truk pikap sewaan berhenti di depan rumahnya. Ibu dan bapak berdiri canggung sambil memegangi tas ransel Lilis. Pak Ujang turun. Senyumnya lebar menampakkan gigi kuningnya. "Udah siap, Lis?" tanyanya. Nada bicaranya riang seperti biasa. Lilis mengangguk. Ia meraih tangan bapaknya, menciumnya. Lama. Bau keringat, tanah, dan pupuk membuat matanya panas. "Hati-hati di sana, Lis." Suara bapaknya serak. Mata tuanya basah. Lilis menahan isak. Ia meraih pundak ibunya, memeluknya erat. Tubuh ibunya gemetar. Dalam hatinya, Lilis berdoa, semoga ini bukan keputusan yang salah. Beberapa jam kemudian, Lilis duduk di bangku keras terminal bus. Dari kaca jendela, lampu-lampu kota Garut berkedip, memantulkan siluet gunung. Pak Ujang duduk di sampingnya, sibuk menelpon seseorang yang entah siapa. Lilis menunduk, meremas jemari sendiri. Kepalanya penuh suara-suara. Bisik ibu, isak bapak, janji pangeran. Dalam dada, detak jantungnya seolah bersaing dengan deru mesin bus yang siap membawa hidupnya ke negeri orang. Di luar, hujan, rintik-rintik. Di dalam bus, Lilis menghapus air matanya diam-diam. Dalam doa lirih, ia memohon, "Ya Allah, jagalah aku, jangan biarkan aku hilang di negeri orang." Lilis tidak ingat berapa lama ia duduk memeluk ransel di ruang tunggu bandara. Seumur hidup, ini pertama kalinya ia menginjak lantai licin, berpendingin ruangan yang dinginnya menembus jaket tipisnya. Di sampingnya, Pak Ujang, mondar-mandir, sambil berkali-kali memeriksa ponselnya. Sesekali ia melirik Lilis, menepuk bahunya seperti ayah yang menenangkan anaknya yang mau diimunisasi. "Tenang, Lis, pangeran udah siap jemput. Kau bakal dijemput supir pribadinya, nggak usah takut. Orang kaya, itu kalau janji, mantap. Kau cuma tinggal manut, ngerti?" katanya sambil mengunyah permen karet. Lilis mengangguk, bibirnya kering. Sambil menggigit kuku, matanya menatap sepasang suami istri di bangku seberang. Mereka tertawa sambil membetulkan topi anak balita yang duduk di antara mereka. Lilis rindu bapaknya, rindu rumahnya yang reot tapi hangat. Pesawat berangkat menjelang tengah malam. Saat kaki Lilis menjejak tangga pesawat, hatinya seperti ditarik pulang. Ia ingin berbalik, tapi bayangan wajah ibunya, suara serak bapaknya, dan janji Pak Ujang tentang masa depan membuat langkahnya gemetar, tapi terus maju di dalam kabin. Lilis duduk di samping jendela, lampu-lampu landasan berkelip, lalu perlahan hilang di telan awan. Di kursinya, Lilis merapal doa, menahan kantuk yang kalah dengan rasa takut. Pagi hari, sinar matahari membakar sayap pesawat ketika roda-roda logamnya menyentuh tanah gurun. Lilis terperangah dari balik jendela, hamparan pasir sejauh mata memandang. Gedung-gedung tinggi menjulang. Papan reklame berbahasa Arab membuatnya merasa banner-banner buta huruf di negeri orang. Pak Ujang menggiringnya seperti anak ayam. Di pintu kedatangan, seorang pria berjas hitam berdiri membawa papan bertuliskan, "Lilis binti Suyatna. Itu supir pangeranmu," kata Pak Ujang setengah berbisik. Ia menepuk pundak Lilis pelan, lalu menyalami pria Arab itu. Mereka berbicara, cepat dalam bahasa yang Lilis tak pahami. Tanpa banyak tanya, Lilis dibimbing ke mobil hitam panjang. Begitu pintu mobil tertutup, dunianya seperti berubah. Di balik kaca gelap, gedung-gedung megah berkelebat. Mobil melewati jalan lebar yang bersih. Mobil-mobil lain tampak mewah. Lampu-lampu jalan berdiri gagah di sepanjang trotoar. Lilis menempelkan jidat ke jendela. Dulu di kampung, ia sering menempelkan jidat di kaca jendela bus ekonomi yang berderit sambil mengintip sawah. Di sini, sawah berganti gurun, rumah panggung berganti menara kaca. Setelah perjalanan hampir 1 jam, mobil akhirnya berbelok memasuki gerbang besi raksasa. Di baliknya, Lilis terpaku. Sebuah bangunan putih,
menjulang dengan kubah emas berkilau di tengah terik. Pohon-pohon kurma tertata rapi. Kolam air mancur menari di halaman depan. Subhanallah, gumam Lilis. Dadanya sesak, entah bangga atau takut. Supir membukakan pintu. Lilis turun dengan kaki gemetar. Tas ranselnya seperti terlalu kecil di antara kemegahan bangunan itu. Seorang perempuan parubaya berjilbab rapi menyambutnya. Wajahnya dingin tapi tidak galak. Assalamualaikum, Anna, mari ikut saya, katanya pelan dengan logat Arab kaku. Lilis hanya bisa mengangguk. Ia berjalan mengikuti Maryam, melangkah di lantai marmer putih. Tiang-tiang tinggi berdiri kokoh. Di sepanjang dinding, lampu kristal berkilau memantulkan bayangan. Lilis yang kecil dan tampak rapuh. Maryam membawanya ke sebuah kamar. Pintu kayu berukir, ranjang besar berhias tirai putih, meja rias bertabur botol-botol parfum mahal. Lilis mendadak ingin pulang. Ia menatap bayangan dirinya di cermin gadis. Desa berkulit sawo matang, pakaian lusuh, sandal murahan. Segalanya terasa tidak seimbang. Pangeran akan menemuimu malam ini. Istirahat dulu. Kalau mau makan, tekan bel ini, kata Maryam menunjuk tombol di dekat pintu. Ia bicara seadanya, lalu pergi, menutup pintu pelan. Lilis terduduk di pinggir. Ranjang, kasur empuk itu, seperti menelannya. Ia meraih bantal, menekap wajahnya. Bau wangi sabun mahal, menempel di hidungnya. Berbeda jauh dengan bau kapuk busuk di kampungnya. Ia menoleh ke koper kecil pemberian Pak Ujang. Di dalamnya, hanya ada 2 baju ganti, mukena, dan beberapa bungkus keripik pisang titipan ibu. Cenggan gemetar saat membuka bungkus keripik. Ia mengunyah pelan, rasanya getir di lidah. Malam datang pelan. Di luar jendela, lampu taman menyala keemasan. Lilis duduk di tepi ranjang sambil meremas jemari. Gaun putih sudah dipakaikan Maryam. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya disentuh bedak tipis yang membuat pipinya pucat. Pintu kamar berderit. Maryam masuk lebih dulu, menunduk hormat. Di belakangnya, seorang pria tinggi, berjubah putih bersih, melangkah pelan. Wajahnya tampan, janggutnya terawat, senyumnya sekilas menenangkan. Assalamualaikum, suaranya berat, dalam, dan dingin di telinga Lilis. Waalaikumsalam. Suara Lilis nyaris tak terdengar. Jantungnya berdegup seperti genderang. Perang, Pangeran Fuad mendekat, berdiri di hadapannya. Matanya tajam meneliti wajah Lilis. Ia mengangguk kecil, lalu mengulurkan tangan. Jemari Lilis menggigil saat meraih tangan besar itu. Dingin, aneh, tak ada kehangatan seperti di sinetron. Mulai malam ini, kau istriku, patuhlah. Semua akan kau dapatkan kalau kau tahu caranya taat. Bisiknya pelan, senyumnya tetap tak berubah. Lilis menunduk. Entah kenapa kalimat itu membuat bulu kuduknya meremang. Di luar, angin padang pasir berembus melewati jendela. Di dalam, Lilis hanya bisa menelan ludah, menahan napas, berharap hatinya cukup kuat menahan gelombang yang akan datang. Malam itu, pintu kamar tertutup. Di balik pintu megah itu, dunia Lilis mulai retak pelan-pelan. Sudah 3 hari Lilis tinggal di kamar megah itu. 3 malam pula ia merasakan dinginnya pelukan seseorang yang tak pernah bener-bener memeluknya. Setiap malam Pangeran Fateh datang dengan bau parfum mewah, dengan jubah yang selalu tampak baru. Namun, Lilis semakin sadar, di balik wangi itu ada sesuatu yang membusuk. Perlakuan dingin, sentuhan kasar, kata-kata manis yang berubah jadi perintah, yang menekan dadanya. Di siang hari, Maryam datang membawakan makanan. Kadang 2 pelayan lain yang membawakan baki perak penuh hidangan lezat. Namun, tak ada satupun yang berani berbicara panjang. Mereka hanya menunduk, membetulkan letak piring, lalu pergi seolah Lilis adalah patung yang tak bernyawa. Hari ini, Lilis duduk di pinggir ranjang sambil menatap baki makan siangnya. Nasi mandi hangat, daging kambing empuk, potongan buah segar. Semua terlihat mewah, tapi di lidah Lilis, rasanya hambar. Ia teringat ibunya di dapur reot, menumbuk sambal dengan ulekan batu, aroma bawang goreng menempel di gorden. Di sini, tak ada bau dapur, hanya wangi lilin aromaterapi yang menyesakkan. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Assalamualaikum, suara Maryam pelan. Seperti biasa, Lilis buru-buru merapikan letak kerudungnya. Waalaikumsalam Maryam. Maryam menatapnya, ragu. Tangannya merapikan selendang di bahunya. Pangeran akan datang lebih awal malam ini. Dia mau kau pakai ini,
Maria meletakkan sebuah kotak bludru merah di atas meja rias. Lilis kotak itu, menelan ludah. Apa isinya? Baju tidur? Jawab Mariam cepat. Suaranya menurun, seperti takut didengar dinding. Lilis mengangguk pelan, tangannya meraba kotak itu, berat rasanya membuka. Di kepalanya, bayangan malam-malam sebelumnya muncul lagi, dingin, kaku. Kadang disertai sentuhan yang membuatnya ingin menangis dalam diam. Fat selalu datang dengan pujian manis di awal, lalu berubah keras ketika Lilis tampak takut atau menolak. Ia sering menahan napas, menggigit bibir agar tidak menjerit, karena di kepalanya hanya satu. Sabar, nanti juga akan baik-baik saja. Setelah Mariam pergi, Lilis duduk di depan cermin. Ia membuka kotak itu pelan. Di dalamnya, terlipat rapi sehelai kain tipis berwarna merah marun, berenda emas. Lilis menatapnya. Tangannya gemetar. Tidak ada yang pernah mengajarinya bagaimana jadi istri. Apalagi istri siri di negeri orang. Malam turun cepat. Angin padang pasir mendesir di luar jendela besar. Lilis berdiri di depan cermin, mengenakan baju tipis itu di atas. Gamis. Tidurnya, ia tak sanggup memakainya seperti yang diinginkan Fad. Terlalu terbuka. Terlalu asing. Ia menarik napas panjang, mencoba menghapus ragu. Pintu berderit. Suara langkah berat Fat memasuki kamar. Seperti biasa, senyumnya muncul sekilas. Manis di permukaan, dingin di dalam. Tangannya terulur, menarik Lilis mendekat. "Apa kau tidak pakai seperti yang kuminta?" tanyanya pelan. Nada suaranya menusuk meski terdengar lembut. "Aku takut kedinginan, Tuan," jawab Lilis gemetar. Fat mencubit dagunya. Lilis menahan napas. Bau parfum pria itu menusuk hidungnya. "Jangan banyak alasan. Istri harus patuh. Aku bayar mahal untukmu. Kau tahu itu kan?" Kata-kata itu menampar pipi Lilis lebih keras dari sentuhan tangan Fat. "Bayar mahal untukmu." Kalimat itu menari di kepalanya, menusuk relung hatinya yang dulu dipenuhi doa dan keyakinan. Air mata hampir tumpah, tapi Lilis menahan. Ia hanya mengangguk. Bibirnya gemetar mengucap istighfar dalam hati. Malam itu, Lilis kembali merasakan dingin yang menusuk tulang, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena perlakuan yang membuatnya merasa lebih kecil dari debu di gurun. Pagi harinya, Maria masuk, membawa nampan sarapan. Matanya menatap Lilis yang masih meringkuk di ranjang, menatap lenggit-lenggit. "Kau harus makan, Lilis," ucap Mariam pelan. Suaranya lirih, nyaris seperti berbisik pada dirinya sendiri. Lilis hanya memejamkan mata. Tubuhnya masih terasa nyeri, tapi hatinya lebih sakit. Ia teringat janji Pak Ujang. "Semua akan indah. Kau bakal dapat rumah, mobil, kirim uang tiap bulan. Orang tuamu hidup senang. Tapi di sini tak ada yang indah. Yang ada hanya jeruji emas. Pintu kamar megah yang tak pernah banner-banner terbuka." Lilis mulai sadar. Setiap hari ia makin jarang bicara. Ia hanya menjawab singkat, menahan tangis setiap kali memejamkan mata. Hari ketiga, sore itu, Lilis mencoba memberanikan diri membuka jendela balkon. Angin panas menampar wajahnya, membawa bau pasir. Di kejauhan, gerbang besi menjulang kokoh. Ia melihat beberapa penjaga berdiri tegak di sudut halaman. Tubuh mereka tinggi besar, bersenjata. Lilis mundur pelan, menutup pintu balkon lagi. "Pergi? Kemana? Bagaimana caranya?" Suara di kepalanya saling bertabrakan. Ia memeluk tubuh sendiri, merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Malam keempat, Fat tak datang, tapi Lilis tak bisa tidur. Ia duduk di lantai dekat tempat tidur, menggambar bentuk rumahnya di kampung di sudut kertas tisu. Atap seng miring, pohon mangga di sampingnya. Air matanya jatuh menodai gambar. Ia rindu suara jangkrik, rindu kasur tipis dengan bau asap kayu bakar di istana ini. Lilis mulai sadar, semua wangi dan kilau emas hanyalah kamuflase. Di balik pintu-pintu tinggi, ia bukan istri, ia hanya milik barang, objek, tubuh yang dibungkus kata patuh dan syariat demi menutupi kerakusan seseorang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Lilis menatap pantulan wajahnya di cermin dengan rasa marah pada nasib, pada dirinya sendiri, pada janji-janji manis yang menjeratnya seperti jerat tikus berumpan keemasan. Dalam hati, Lilis bujonji. Ia harus menemukan cara keluar, meski belum tahu bagaimana. Tapi setidaknya, tekad itu tumbuh perlahan di balik gaun tipis yang menyesakkan. Sudah seminggu Lilis menahan napas di rumah besar itu. Siang hari ia diajak Mariam ke ruang makan,
taman, kadang menonton TV sendirian di ruang keluarga luas yang dingin. Malamnya, ia hanya duduk di tepi ranjang, menunggu pintu kamarnya terbuka. Dengan suara derit yang membuat jantungnya lari entah kemana. Malam ini pun sama. Lilis duduk di depan meja rias, bibirnya digincu tipis. Rambutnya disisir rapi oleh Maryam. Gaun sutra biru muda membalut tubuhnya. Di cermin, ia menatap dirinya sendiri. Cantik, katanya dalam hati. Tapi matanya merah. Sembab Maryam, panggil Lilis pelan. Maryam menghentikan sisirnya. Tatapannya terpaku di pantulan cermin. Yah, apa Pangeran Fatih selalu begini sama istri-istrinya? Tanya Lilis ragu. Ia baru sadar. Ia bahkan tak tahu apakah dirinya satu-satunya. Maryam terdiam cukup lama. Ia meletakkan sisir di meja. Tangannya mengepalkan ujung hijabnya. Kau istri sah dia, Lilis. Jalani saja. Kau wanita beruntung. Banyak gadis di kampungmu mau tukar tempat sama kamu. Lilis mendengus pelan. Beruntung? Apa ini namanya beruntung? Suaranya tercekat di tenggorokan. Maryam berdiri, menepuk bahu Lilis pelan, lalu pergi tanpa pamit. Tak lama kemudian, pintu kamar berderit. Aroma parfum maskulin langsung menusuk hidung. Lilis refleks berdiri. Di ambang pintu, Pangeran Fat berdiri dengan kemeja setengah terbuka. Dasi longgar tergantung di leher. Matanya merah, entah karena lelah atau mabuk. Hei cantikku, sapanya. Suaranya serak. Ia mendekat, mencium ubun-ubun Lilis. Dingin merambat di kulit tengkuknya. Tuan mau minum dulu? Saya bisa buatkan. Lilis berusaha mencari cara mengulur waktu. Fadi tertawa pelan. Suaranya berat. Tak perlu duduk. Tangannya menekan bahu Lilis, menuntunnya ke ranjang. Lilis patuh, tapi gemetar. Bau alkohol menempel di napas Fad. Ia menatap Lilis, matanya setengah terpejam. Kau tahu Lilis, di negerimu, kau hanya anak desa. Di sini, kau jadi ratu pribadiku. Tangannya meraih dagu Lilis, mengangkatnya paksa. Lilis berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menesak. Dipelupuk. Tuan, saya capek. Boleh kita bicara besok saja? Bisiknya. Nyaris putus asa. Puk, tangan Fat menampar pelan pipinya. Tidak keras, tapi cukup membuat Lilis kaget. Kau membantah. Kau pikir ini hotel. Ini rumahku, Lilis. Rumahmu juga ya kalau kau patuh. Nafas Lilis tercekat. Tangannya menggenggam ujung gaun, menahan getar di lututnya. Malam itu, Fat menumpahkan semua. Sentuhannya dingin, kasar, tak ada sisa kelembutan. Lilis hanya bisa menatap langit-langit kamar. Air mata menetes diam-diam. Sementara Fat membisikkan kata-kata yang membuat telinganya panas. Patuhlah. Atau kau tak akan punya apa-apa. Setelah selesai, Fat tertidur begitu saja di sisi ranjang, mendengkur pelan. Lilis meringkuk di ujung ranjang, menggigit punggung tangan sendiri, agar isak tangisnya tak membangunkan lelaki di sampingnya. Pagi menjelang, Lilis bangun lebih dulu. Kepalanya pening, tubuhnya pegal. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan shower, membiarkan air hangat membasahi rambut. Tapi rasa dingin di dadanya tak hilang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Mata sembab, pipi merah, lehernya penuh bekas. Perlahan ia meremas gagang wastafel, menahan tangis yang pecah lagi. Ini bukan pernikahan, ini penjara. Di ruang makan, Maryam menunggunya dengan wajah yang sudah hafal semua rahasia. Lilis hanya menunduk, makan tanpa suara. Maryam menyodorkan secari kertas, ini gaji bulananmu. Sudah ditransfer ke keluargamu juga. Lilis meraih kertas itu. Angka di sana besar sekali, 50 juta rupiah, katanya. Untuk apa angka sebesar ini? Kalau hatinya hancur. Maryam, aku mau telepon ibu. Lilis mencoba lagi. Maryam menarik napas, menahan sabar. Nanti malam tanya pangeran. Kalau dia izinkan, boleh. Lilis memandangi Maryam, mencoba mencari celah di mata dingin perempuan itu. Tapi tak ada jawaban lain. Ia hanya menunduk, meremas ujung baju. Malam kedua lebih dingin dari malam pertama. Fat pulang larut, menatap Lilis seperti menatap patung. Kali ini ia bicara lebih sedikit, tapi sikapnya makin kasar. Tidak ada rayuan, tidak ada senyum. Hanya genggaman di pergelangan tangan yang membuat Lilis nyaris menjerit. Setelah semua berakhir, Lilis duduk di lantai, memeluk lutut di sampingnya. Fat mendengkur lagi, seolah semua ini hal biasa. Di dadanya, ada bara kecil yang mulai menyala. Ketakutan Lilis mulai berganti rasa marah. Kalau terus begini, aku bisa mati di sini. Suatu sore,
Lilis berdiri di balkon lagi. Angin padang pasir berhembus kencang, menerbangkan ujung kerudungnya. Dari atas, ia melihat Maryam bicara dengan satpam. Sekilas Lilis melihat gerbang terbuka sedikit. Ada mobil masuk. Dalam kepalanya sebuah suara kecil berbisik. Kalau mau, pergi. Harus ada jalan. Lilis menutup mata, menelan ludah. Tangan kirinya meremas pagar balkon, jari-jarinya memutih. Dadanya berdegup cepat. Ia tahu, kalau dia kabur tanpa rencana, dia bisa celaka. Tapi kalau diam di sini, jiwanya perlahan akan mati. Di kamarnya malam itu, Lilis menulis sesuatu di sobekan kertas, lalu menyelipkannya di bawah bantal. Kalau suatu hari ia bisa kabur, ia tak mau kabur sendirian. Ia mau kabur dengan harga dirinya yang kembali utuh. Aku harus berani, aku harus bebas. Hampir 2 minggu Lilis hidup dalam rutinitas penuh luka. Siang tampak normal. Ia berjalan di taman, duduk di ruang tamu. Kadang makan bersama Maryam sambil menatap makanan tanpa rasa. Tapi malam adalah mimpi buruk yang berulang. Setiap malam itu, Lilis selalu menulis sesuatu di kertas kecil. Doa, sumpah, rencana kabur. Ia sembunyikan di sela bantal, di balik pot bunga, bahkan di lipatan mukenanya. Seolah dengan menulis, ia sedang menegaskan pada dirinya sendiri, aku belum kalah, aku belum mati. Hari itu Lilis duduk di bawah pohon kurma di halaman belakang. Maryam datang membawa teh hangat. Suara azan zuhur samar-samar terdengar dari masjid di kejauhan. Lilis menatap Maryam lama, lalu memberanikan diri bicara pelan. Maryam, kalau aku mau kabur, kamu mau bantu aku nggak? Pertanyaan itu menampar udara panas siang itu. Maryam membeku, tangannya yang memegang cangkir bergetar sedikit, tapi cepat ia sembunyikan. Kau gila? Kalau pangeran tahu, aku juga bisa mati. Lilis, suara Maryam pelan, tapi tegas. Lilis menunduk, bibirnya bergetar. Aku nggak tahan, Maryam. Setiap malam rasanya, aku nggak mau hidup lagi. Kau pikir aku istri? Aku ini budak. Maryam terdiam, matanya bergerak gelisah. Perlahan ia duduk di samping Lilis. Hening beberapa saat. Aku pernah punya adik, bisik Maryam tiba-tiba. Dia kerja di kota, di toko emas. Bosnya tamat, adikku dipaksa nikah siri juga, seperti kamu. Akhirnya, dia pulang tinggal nama. Lilis menatap Maryam. Kau mau? Aku juga begitu? Tanyanya. Suaranya patah. Maryam memejamkan mata. Wajahnya kaku. Rahangnya menegang. Dia, jangan bilang apa-apa lagi. Ia bangkit berdiri, membawa cangkir Lilis. Tapi sebelum pergi, ia berbisik pelan. Aku nggak janji apa-apa, tapi tetap hidup Lilis. Jangan bikin aku menyesal. Malamnya, Fat pulang lebih awal. Lilis terkejut mendengar pintu kamar dibuka pukul 8 malam. Fat berdiri di ambang pintu, menatap Lilis seperti menatap barang yang ingin dibuka bungkusnya. Hari ini, kau cantik sekali, katanya sambil berjalan mendekat. Ia duduk di tepi ranjang, meraih dagu Lilis. Tangannya dingin, matanya merah. Aku dapat kabar ibumu sakit. Mau aku pulangkan ke kampung? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya datar. Jantung Lilis mencelos. Ibu sakit apa? Suaranya nyaris tak keluar. Fat tersenyum miring. Entahlah. Katanya hanya demam. Tapi, kau tahu, di sana orang miskin gampang mati kan? Ia mendekatkan wajahnya, mencium pipi Lilis dengan paksa. Jadi, patuhlah, supaya ibumu tetap hidup. Lilis terhenyak. Tangannya mengepal. Di dalam dadanya, amarah dan takut saling sikut. Ia ingin teriak, ingin menampar wajah Fad. Tapi ia hanya diam, menatap nanar ke lantai. Malam itu, Lilis menyerah lagi. Atau pura-pura menyerah. Dalam hatinya, sumpah kabur makin menguat. Kalau aku kabur, aku harus bawa ibu pergi juga. Aku harus punya uang, paspor, atau orang dalam. Keesokan harinya, Maryam memanggil Lilis ke dapur, sambil memotong sayur. Ia berbisik. Aku kenal sopir baru, namanya Karim. Dia sering pulang lewat jalan belakang. Kalau kau mau, aku bisa titip pesan ke dia. Tapi kau harus sabar. Lilis menatap Maryam dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau mau bantu aku? Bisiknya. Maryam menahan air mata. Pisau di tangannya bergetar. Aku nggak mau lihat kau mati seperti adikku. Itu saja. Hari-hari selanjutnya, Lilis pura-pura patuh. Ia membiarkan Fade memeluknya. Membiarkan bibirnya dicium paksa, membiarkan tubuhnya menjadi pelampiasan. Tapi di balik diamnya,
Matanya menatap setiap sudut rumah, pintu darurat di belakang, pagar samping, gerbang depan, jendela kamar Maryam. Semua ia hafal. Suatu malam, Fat tidur pulas. Lilis diam-diam merangkak turun dari ranjang, membuka laci meja kerjanya. Di sana, ia temukan dompet Fat, kunci cadangan, dan beberapa lembar kertas. Matanya menangkap paspor. Tangannya bergetar. Ia ragu menyentuhnya. Belum sekarang. Belum cukup berani, pikirnya. Tiba-tiba Fat terbatuk keras di ranjang. Lilis buru-buru menutup laci. Kembali ke tempat tidur, pura-pura tidur. Jantungnya berdentam. Pagi berikutnya, Karim, sopir baru pura-pura, membersihkan mobil di garasi. Maria membisikkan sesuatu padanya. Karim hanya mengangguk cepat, lalu masuk mobil lagi. Dari kejauhan, Lilis melihat itu dari jendela lantai 2. Ada harapan kecil menetes di ujung hatinya. Kalau Karim mau menolong, mungkin ia bisa kabur malam. Jumat, saatnya VAD, biasanya keluar kota. Tapi jika ketahuan, ia tak bisa membayangkan apa yang akan Fat lakukan. Malam harinya, Lilis duduk di ranjang, memandangi kertas catatan kecil di tangannya. Ia tulis satu kalimat, "Aku akan pulang dengan hidupku." Ia lipat kertas itu, diselipkan di bawah bantal, dekat dada. Di luar kamar, Maryam berdiri di balik pintu, mendengar isak Lilis yang pelan tapi putus asa. Perlahan Maryam memejamkan mata, menekan dada. Ya Allah, lindungi anak ini. Jangan biarkan dia bernasib sama. Di luar pagar, Karim duduk di kursi supir, memegang rokok yang tak kunjung dihisap. Matanya menatap gerbang besar rumah itu. Malam pekat, angin padang pasir berembus dingin. Tak ada yang tahu, apakah besok Lilis bisa bebas, atau besok justru jadi hari terakhir nyalinya bernafas. Hari Kamis, menjelang malam. Seperti biasa, Fat pergi ke kota lain untuk urusan bisnis. Mobilnya melaju meninggalkan rumah besar, dengan gerbang besi yang selalu membuat Lilis merasa seperti tahanan. Maria mengetuk pintu kamar Lilis pelan. Wajahnya cemas, nafasnya pendek. Nanti jam 2 malam, Karim tunggu di belakang dapur. Aku sudah kasih dia uang rokok, dia mau bantu. Lilis hanya mengangguk. Mulutnya kering, tangannya gemetar saat merapikan mukena dan satu satania tas ransel yang isinya hanya baju tidur, beberapa lembar uang rial yang ia temukan di laci Fat, dan foto ibunya. Kalau kau ketahuan, aku tidak kenal kau, bisik Maryam dengan suara serak. Kalau kau berhasil, doakan aku masih selamat di sini. Lilis memeluk Maryam erat. Untuk pertama kalinya, Maryam membalas pelukan itu. Begitu erat seolah ia sedang merangkul adiknya sendiri yang hilang. Jam 2:10, rumah sunyi, hanya terdengar detak jam dinding. Lilis merayap keluar kamar, menahan napas setiap kali lantai kayu berderit. Di tangannya, kunci cadangan pintu samping bergetar. Ia berhenti di dapur, menatap pintu belakang. Di luar, Karim menunggu. Dalam bayang lampu taman yang temaram, mobilnya terparkir di jalan belakang. Mesinnya mati agar tak menarik perhatian. Detak jantung Lilis memekakan telinganya sendiri. Ia pelan-pelan memutar kunci. Klik, pintu terbuka. Karim menoleh menggisairatkan tangan agar cepat. Lilis melangkah. Tapi baru 1 meter dari pintu, suara berat yang paling ia takuti membelah malam. Lilis, tubuhnya membeku, nafasnya habis. Ia perlahan menoleh. Di bawah teras, Fat berdiri, masih mengenakan jas. Dasi terlepas, matanya merah, bibirnya melengkung senyum yang menakutkan. Lilis, mau kemana? Tanyanya pelan, nyaris seperti orang sabar. Karim spontan mundur beberapa langkah. Maaf tuan, plak, satu tamparan mendarat di pipi Karim. Fat mencengkeram kerahnya, mendesis. Kau kira aku bodoh? Sopir rendahan mau main mata sama istriku. Karim berusaha membela diri, tapi suara Fat lebih tajam dari pisau. Dengan satu gerakan, Fat mendorong Karim hingga jatuh ke lantai taman. Lilis hanya berdiri kaku, lututnya hampir lemas. Fade berjalan mendekat. Tangannya meraih dagu Lilis kasar sekali. Kau pikir kau bisa kabur, hah? Lilis ingin bicara. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Ia hanya memejamkan mata, pasrah. Kalau malam ini ia mati, tapi Faye tidak memukulnya di situ. Ayat tersenyum, senyum yang dingin, seolah sedang melihat burung di sangkar yang patah sayapnya. Bagus, Lilis, kau benar-benar membuatku senang malam ini. Rupanya kau perlu pelajaran lagi. Ia menoleh ke Karim. Kau pecat
Pergi sekarang sebelum aku potong tanganmu. Karim bangkit dengan susah payah. Menatap Lilis dengan mata penuh permintaan maaf. Ia mundur cepat, hilang di kegelapan. Fad menarik Lilis masuk rumah. Langkahnya cepat, cengkeramannya keras di lengan Lilis. Mereka masuk kamar. Pintu dibanting, kunci diputar. Di kamar, Fad melempar tas Lilis ke lantai. Isinya berhamburan. Foto ibunya jatuh terinjak. Lilis menahan tangis. Fade menatapnya sambil tertawa pendek. Kau mau pulang ke Indonesia? Mau jadi orang miskin lagi? Lupa siapa yang bayar rumah ibumu? Lupa siapa yang kirim uang tiap bulan? Suaranya meninggi. Lilis gemitar. Berusaha mundur, tapi Fade menariknya ke ranjang. Dengan tenaga penuh, Lilis meronta. Ia menampar tangan Fad. Aku bukan binatang, jeritnya parau. Sebuah tamparan mendarat di pipinya. Panas, pedih, matanya berkunang, nafasnya tersengal. Tapi, di sela rasa sakit, Lilis merasakan sesuatu di dalam dadanya. Api yang berkata, "Cukup." Malam itu Lilis menatap wajah Fad yang mabuk. Amarah, tangan Fad merobek kancing baju tidurnya. Lilis meraih lampu meja. Dengan sekuat tenaga, ia hantamkan ke kepala Fad. Brak! Lampu pecah. Fad terhuyung. Darah menetes di dahinya. Ia menatap Lilis tak percaya. Lilis mundur. Napasnya terengah. Matanya liar mencari apapun. Benda, jalan kabur, apapun. Fad menggeram seperti binatang. Tangannya meraih pinggir ranjang, mencoba bangkit. Lilis berlari ke pintu, mencoba membuka kunci. Tangannya bergetar hebat. Kunci sementara di belakangnya, Fad mulai bangkit. Darah menetes ke kemejanya. Lilis, raungnya. Lilis berhasil memutar kunci. Pintu terbuka. Ia lari secepat mungkin melewati lorong rumah yang panjang. Nafasnya memburut. Ia mendengar langkah Fade mengejar di belakangnya. Ia melompat ke dapur, meraih pisau yang tergantung. Tangan kecilnya bergetar. Pintu belakang masih terbuka sedikit. Tanpa pikir panjang, ia menerobos keluar, berlari ke jalan belakang. Di kejauhan, lampu mobil Karim sudah hilang. Lilis berlari tanpa alas kaki. Kakinya berdarah kena kerikil tajam. Nafasnya basah oleh air mata. Di balik tembok tinggi rumah Fad, berdiri di teras, menatap gerbang belakang yang masih bergoyang terbuka. Matanya merah, tangannya mengepal. "Baik, Lilis, mainmu sudah keterlaluan," gumamnya pelan. "Kalau kau tak mau jadi milikku dengan baik-baik, kau akan kupaksa lebih kejam." Di jalanan gelap Garut, entah bagaimana Lilis bersembunyi di balik mobil truk tua yang terparkir. Nafasnya memburu. Pisau masih di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan takut yang berubah jadi keberanian. Kalau gagal, ia siap mati. Tapi, kalau berhasil, ia bebas. Dalam gelap, Lilis memejamkan mata, menggigit bibir menahan tangis, lalu berbisik pada langit. "Ya Allah, kalau ini jalanku mati, izinkan aku mati terhormat. Tapi kalau aku boleh hidup, tolong biarkan aku pulang." Malam di padang pasir terasa begitu dingin, tapi di dada Lilis, nyala kecil bernama harapan tumbuh lagi, meski di ujung pisau. Malam di pinggiran kota Riyadh begitu sunyi. Hanya suara angin gurun yang berhembus dingin menampar pipi Lilis. Kakinya berdarah, telapak kakinya luka, tergores kerikil, dan pecahan kaca kecil di pinggir jalan. Ia tak peduli. Nafasnya masih memburu. Dada naik turun. Di tangannya, pisau dapur yang entah kenapa masih ia genggam erat. Pisau itu satu-satunya pelindung yang ia punya sekarang. Setelah memastikan ia cukup jauh dari rumah besar Fad, Lilis berjongkok di balik tembok beton sebuah bangunan kosong. Tubuhnya gemetar, dadanya terasa sesak oleh tangis yang tak kunjung mau keluar. "Ibu, Lilis mau pulang," bisiknya. Suara hatinya pecah. Tapi pulang kemana? Uang tak seberapa, paspor ditahan Fada, dan di negeri orang yang tak semua orang mau peduli pada gadis Indonesia tanpa nama ini. Di seberang jalan, Lilis melihat lampu warung kecil. Ada beberapa orang duduk di dalam, makan roti dan minum teh panas. Ia ragu, kalau Fad mencarinya ke warung, bagaimana? Tapi kalau ia tetap di sini, ia bisa mati kedinginan. Perlahan, Lilis berdiri. Sakit di telapak kakinya membuatnya terpincang-pincang. Ia berjalan mendekat ke warung, menempel di dinding luar, berusaha mendengar percakapan. Bahasa Arab kasar, kata-kata cepat, ia hanya paham beberapa potong kata. Kerja, uang, polisi,
Jantungnya makin nyeri. Kalau ada polisi, dia bisa ditangkap. Kalau Fate lapor dia mencuri atau kabur, bisa-bisa ia dideportasi, atau lebih parah lagi, dikembalikan ke VAD. Dalam gemetar, Lilis mencoba menyelinap ke sisi warung. Ada pintu kecil ke dapur. Tangannya mendorong pelan, berharap tak ada yang melihat. Bau roti dan rempah menguar parutnya tiba-tiba, mual karena lapar. Di dalam dapur, seorang perempuan tua berjilbab kusam terkejut melihat Lilis, matanya melebar. "Ya Allah, siap?" tanyanya pelan dalam bahasa Indonesia logat Jawa yang kental. Lilis hampir roboh mendengar suara itu. Saya Lilis. "Bu, tolong saya mau pulang." Suaranya pecah jadi isak perempuan itu. Namanya Fatimah. Ternyata TKW lama yang kerja di warung itu langsung memapah Lilis duduk di kursi plastik. Tangan tuanya mengusap pipi Lilis. Matanya berkaca-kaca. "Anak siapa kamu? Dari mana?" tanyanya lagi sambil memeriksa luka di kaki Lilis. Lilis terisak, napasnya putus-putus. "Saya kerja di rumah orang kaya. Saya nikah, tapi saya mau kabur. Dia jahat, Bu. Saya nggak kuat." Fatimah menghela napas panjang, menatap langit-langit dapur seolah bicara pada Tuhan. Ya Allah, gumamnya berulang. Fatimah bergerak cepat. Ia merobek kain bekas lap meja, membersihkan luka Lilis, lalu memberinya teh panas dan sepotong roti keras. Lilis menelan roti itu dengan air mata, pahit dan kering di tenggorokan. "Tapi rasanya seperti makan di surga, Bu. Saya harus pulang. Saya nggak punya paspor. Saya nggak punya uang." Fatimah mendesah. Ia membuka laci meja, mengeluarkan telepon jadul. Jemarinya gemetar menekan nomor. Sambil menunggu nada sambung, ia berbisik, "Ada satu orang yang bisa bantu kamu. Tapi kita harus cepat. Kalau majikanmu cari ke sini, tamat kita." Lilis hanya bisa menatap Fatimah. Air matanya menetes lagi. Dalam hatinya, ia berdoa orang yang dimaksud bukan orang jahat lagi. Setengah jam kemudian, sebuah mobil pickup tua berhenti di gang samping warung. Dari dalam, turun lelaki berwajah keras dengan janggut tipis, memakai jaket pudar. Ia menatap Lilis yang duduk di samping Fatimah. "Ini anaknya?" tanyanya dalam bahasa Indonesia yang terbata. Fatimah mengangguk. "Namanya Lilis." "Kasihan, Pak Hashim. Tolonglah, saya mohon." Pria itu, Pak Hashim, menatap Lilis. Tajam tapi bukan marah. Seperti menilai, apakah gadis ini betul-betul butuh ditolong atau penipu? "Berapa usiamu?" tanyanya datar. 20, Pak. Berani kabur? Lilis hanya mengangguk. Suara tercekat di tenggorokan. Pak Hashim menghela napas panjang. "Baik, kamu ikut saya. Tapi ingat, saya bukan malaikat. Kalau mau kabur, kamu nurut sama saya. Kalau tidak, saya tinggalkan di jalan." Lilis buru-buru mengangguk. Ia genggam tangan Fatimah yang mulai berkoke-koka. "Terima kasih, Bu." Fatimah memeluknya. "Jangan lupa kirim kabar kalau sudah sampai Indonesia, biar saya tenang." Lilis mengangguk lagi, menahan isak. Ia masuk ke bak pickup yang ditutupi terpal. Pak Hashim naik ke kursi sopir. Mesin meraung pelan, menjauh, membawa Lilis ke jalanan gelap. Di dalam bak pickup, Lilis berbaring menatap langit penuh bintang. Angin padang pasir mencabik rambutnya. Tangannya masih menggenggam pisau kecil, simbol ketakutan sekaligus keberanian. Ia tidak tahu akan dibawa kemana. Ia tidak tahu apakah Pak Hashim tulus atau punya niat lain. Tapi di detik itu, di antara gemuruh mesin tua, Lilis merasa sedikit lebih hidup daripada di rumah mewah Fad. Di balik denting pintu besi, di balik ranjang emas, hidupnya adalah neraka. Di bak truk reok ini, meski berdarah, setidaknya ada harapan. Kecil, pulang, dan malam pun terus berlari. Bersama Lilis yang menolak lagi menjadi boneka siapapun. Mobil pickup tua yang ditumpangi Lilis menembus jalanan Riyadh yang semakin lengang. Angin gurun menggigit kulitnya, tapi rasa takut di dada jauh lebih dingin daripada udara malam. Di sampingnya, pisau kecil masih ia genggam. Pisau itu menempel di dada, seolah jadi jimat keberanian. Pak Hashim, pria yang menolongnya, menyetir sambil sesekali melirik ke spion. Ia jarang bicara, hanya suara mesin tua yang menemani Lilis melawan kantuk dan rasa was-was. Setelah berjam-jam menempuh jalan gurun, mobil berhenti di dekat sebuah bangunan kecil. Tampak seperti gudang tua di pinggir kota. Lilis menatap Pak Hashim dengan mata waspada. "Kita di mana, Pak?" tanyanya pelan.
Pak Hashim turun duluan, lalu membuka pintu bak truk. Turun, kamu istirahat di sini dulu. Kita nggak bisa langsung bawa kamu ke bandara. Kalau Fat sudah cari kamu ke polisi, kamu bisa ditangkap di imigrasi. Lilis merinding mendengar nama Fat. Rasanya baru kemarin pria itu mengacak rambutnya sambil berbisik, "Kamu milik saya selamanya." Ia mengangguk pelan. "Terus, saya harus apa?" Pak Hashim berjalan ke sudut gudang, membuka pintu kayu yang hampir roboh. Di dalam, Lilis melihat beberapa kasur tipis, kompor portable, tumpukan kardus, dan seorang perempuan muda berhijab sedang tertidur memeluk ransel. "Itu Salma, sama kayak kamu. Kabur juga, udah 3 minggu di sini, nunggu orang kirim paspor palsu." "Sabar ya, kalau mau selamat." Lilis menelan ludah. Paspor palsu, kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan masuk di hidupnya. Tapi apa pilihan lain yang ia punya? Malam itu, Lilis tidur di samping Salma. Gadis itu bangun, menguap, lalu tersenyum lemah. "Kamu orang Indo?" tanya Salma pelan. Lilis mengangguk. "Garut." Salma tertawa kecil. "Aku Pemalang. Mirip nasibnya ya, nikah sama orang kaya, dikasih surga palsu, abis itu neraka." Lilis terdiam. Ia dan Salma bercerita pelan, saling membagi perih. Di antara kasur sobek dan dinding retak, mereka jadi saksi bisu betapa rapuhnya mimpi gadis-gadis rantau yang dijual pada janji manis sebelum tidur. Salma memegang tangan Lilis. "Kalau kita bisa pulang, kamu mau apa?" tanyanya. Lilis terdiam lama. Lalu ia berbisik, "Aku mau buka warung kecil, jual lotek sama gorengan. Gak mau kaya, cuma mau hidup tenang, gak mau lagi mimpi aneh-aneh." Salma tersenyum, matanya berkaca. "Amiin." 2 hari berlalu. Pak Hashim datang dengan kabar, besok malam mobil jemputan datang. Kalian dibawa ke perbatasan. Dari sana naik bus ke bandara negara tetangga. Jangan banyak tanya, jangan bikin masalah. Lilis mengangguk. Degup jantungnya lebih cepat. Ini benar-benar akan terjadi. "Pulang," kata itu seperti bintang di atas kepala. Berkelip menuntunnya menyeberangi kegelapan. Tapi takdir memang tak pernah semulus doa. Malam penjemputan tiba. Lilis dan Salma duduk di bak truk lain, bersembunyi di balik terpal. Di samping mereka, seorang sopir Arab bertubuh besar berbicara cepat di ponsel. Pak Hashim tak ikut. Lilis menggenggam tangan Salma erat. Di bawah terpal yang pengap dan bau solar, Lilis mendengar suara sirene samar. Lampu biru menembus celah terpal. "Salma." "Suara apa itu?" bisiknya. Salma hanya terdiam. Sorot matanya kosong. Sirena makin dekat. Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak. Pintu kabin dibanting keras. Suara langkah kaki tergesa-gesa. Teriakan dalam bahasa Arab yang Lilis tak sepenuhnya paham. "Polisi." Lilis tahu itu. Rahangnya gemetar. Ia merangkak ke ujung bak, membuka sedikit terpal. Di kejauhan, lampu sorot mobil polisi menari di kegelapan gurun. Sopir mereka berdiri, berbicara cepat dengan 2 orang berseragam. "Kalau mereka tangkap kita balik lagi ke Fat," bisik Salma. Suaranya nyaris tak terdengar. Lilis menelan tangis. Tidak, ia tidak mau. Lebih baik mati di gurun ini daripada jadi boneka lagi. Tanpa pikir panjang, Lilis meraih tangan Salma. "Lari." Salma terkejut, tapi Lilis sudah menariknya turun dari bak truk, melompat ke pasir dingin. Kaki mereka terperosok lutut tergores batu, tapi keduanya terus berlari ke arah gurun yang gelap. Di belakang, terdengar suara teriakan. Lampu senter berkedip, suara tembakan peringatan memecah malam. Lilis berlari makin kencang, menarik Salma yang terengah. Pasir masuk ke sepatu, ke mulut, ke mata, tapi Lilis tak peduli. Di kepalanya hanya ada satu kata, bebas. Mereka berhenti di balik bukit pasir. Nafas keduanya terputus. Lilis terjatuh, kakinya berdarah lagi. Salma memeluknya erat, keduanya menangis dalam sunyi gurun. "Lilis, kalau kita mati di sini." Salma berbisik, suaranya bergetar. "Kita nggak mati, kita pulang," jawab Lilis pelan. Ia memejamkan mata, menggenggam pasir dingin, rasanya seperti menggenggam mimpi yang nyaris runtuh. Tapi Lilis tahu, di balik semua ini, Tuhan sedang menyiapkan jalan lain. Seminggu kemudian, di sebuah pos perbatasan kecil di negara tetangga, Lilis duduk di ruang tunggu bandara. Rambutnya kusut, bajunya compang-camping, tapi senyumnya terbit lagi. Di sebelahnya, Salma terlelap memeluk tas kresek berisi roti kering.
Paspor palsu ada di kantong dalam jaket. Tiket pesawat murah ke Jakarta sudah di tangan. Lilis menatap papan jadwal keberangkatan dengan mata berkaca. Setelah semua darah, luka, dan air mata, akhirnya pulang bukan sekadar mimpi. Ia meraba perutnya, kosong tapi hangat. Dalam hatinya ia berbisik. Lilis yang dulu mati di malam pertama. Lilis yang sekarang lahir lagi di bandara asing, dengan harga diri utuh, pesawat pun menunggu di ujung landasan. Seolah menjemput semua doa yang selama ini terlempar ke langit gurun, dan Lilis pun terbang. Pulang, benar-benar pulang.